mommy's with the maggots now. Stop it! It's not my fault, Bridget. Di awal cerita ditunjukkan seorang tokoh utama di film ini yang bernama Beth. Beth inilah seorang DJ cewek di klub malam di kota Bangkok. Beth sedang berada di dalam toilet dan memegang sebuah alat tes kehamilan, dan ketika hasilnya keluar, Beth menghela nafas panjang. Dan kalian tahu lah ya maksudnya apa, ya kan? Beberapa waktu kemudian terlihat Beth keluar dari mobilnya. Di depannya ada sebuah bangunan apartemen yang sudah tua. Scene lalu berpindah ke dalam unit sebuah apartemen. Seorang artis tato yang bernama Ellie dan 3 anaknya, Danny, Casey, dan juga Bridget. Bridget adalah seorang mahasiswi tukang demo, setidaknya di dalam film ini. Danny adalah seorang amatiran DJ dan Casey adalah seorang anak perempuan psikopat yang hobi memutilasi bonekanya. Dan seriously, dia kira itu lucu. Sungguh keluarga yang agak kacau. Ya, agak kacau semenjak keluarga itu ditinggal pergi oleh ayahnya yang bernama Jay, yang belum kembali entah dari mana. Walaupun demikian, hubungan antar ketiganya termasuk sangat harmonis. Tiba-tiba bel berdering dan ternyata Beth adalah adik dari Ellie. Ellie mengatakan bahwa bulan depan apartemen itu akan dirubuhkan sementara mereka belum mendapatkan tempat tinggal baru. Dan ketika Beth menunjukkan hadiah, sebuah gelas bir untuk Jay, lalu semua terdiam. Dan Ellie menyuruh Danny dan anak-anak lainnya pergi untuk membeli pizza keluar. Lalu Ellie curhat mengenai hal ini, bagaimana Jay hanya memberikan uang bulanan tanpa mau mengurus keluarga tersebut lagi. Beth bersimpati dan mengatakan seandainya dia diberitahukan hal ini, tapi ternyata dia sudah diberitahu. Hanya saja dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Di kamar mandi sebelum kedua saudari ini bertukar cerita, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sebuah gempa yang sangat besar. Gempa ini juga mengguncang daerah basement, di mana Danny dan juga saudaranya barusan parkir dari mobil mereka, dan mereka langsung saja menjatuhkan pizza yang mereka beli. Setelah gempa selesai, Danny memanggil kedua saudara-saudaranya karena dia menemukan sebuah lubang di bawah tanah, dan tanpa pikir panjang, dia lalu turun ke bawah dengan modal senter, sementara kedua saudarinya menunggu di atas. Tak lama kemudian, Danny menemukan sebuah kotak berisikan piringan hitam dan foto-foto. Tanpa pikir panjang, dia langsung masukin semua itu ke dalam tasnya tanpa menghiraukan suara-suara aneh yang ada di sekitarnya. Hang on! Danny! Relax a minute, Bridge! I'm fine. Dan sebuah buku dengan sampul aneh yang berisikan serangga yang berterbangan ketika kain penutupnya dibuka. Beth dan Ellie mengkhawatirkan keadaan anak-anak lalu meminta bantuan tetangganya Gabe dan seorang kakek tua. Tapi tiba-tiba lift terbuka dan ternyata anak-anak mereka sudah kembali dengan selamat. Di dalam kamar, Danny lalu mengunboxing temuannya, sebuah buku dengan gigi-gigi tajam yang mengunci buku itu erat-erat. Dia lalu menanyakan pendapat Bridget yang menyuruhnya untuk mengembalikan buku itu. Tapi dia terlalu penasaran dan berusaha untuk membuka buku itu. Tapi kemudian jarinya berdarah dan darahnya itu diserap oleh cover buku itu. Dan kemudian, You think it might be worth something? I don't think Mom wants cash from something you stole. It's not stolen. Yeah, and weird shit like this gets locked away for a reason. Oh, fuck! Let me see. Dan?
Danny, please close it. I don't like this, Dan. You need to put it back. Right. First thing in the morning, then. Promise me? Dengan kemampuan DJ-nya, Danny berhasil memutar piringan tua yang berisikan rekaman suara seorang pendeta di tahun 1923 yang berhasil mendokumentasikan ketika dia menemukan artefak kuno, buku yang bernama Naturum Demento alias Kitab Orang Mati, yang pada saat direkam buku itu mendapatkan banyak sekali kecaman dari pendeta-pendeta lainnya. Danny mengganti piringan kedua dan si pendeta mulai membacakan mantra pemanggilan setan. Danny berusaha menghentikan mesin itu tapi usahanya sia-sia, dan ketika pemanggilan selesai, ibunya yang berada dalam sebuah lift tua tiba-tiba terpental oleh serangan tak berwujud, dan tidak hanya itu, dia pun terikat dan sampai akhirnya Beth dan Casey yang berada dalam sebuah kamar mandi dikagetkan oleh pemadaman lampu tiba-tiba. Mereka mengira itu karena cuaca buruk yang terjadi di luar sana. Lalu Ellie kembali ke dalam rumah, tapi kali ini dia terlihat sangat tidak biasa. Seluruh anggota keluarga menyaksikan semua tingkah aneh yang dilakukan oleh Ellie, dan tiba-tiba Al? What's up, sis? I had the most beautiful dream. All open and climb inside your body so that we could stay one happy family. It's in me. Don't let it take my babies. Beth dan Danny berupaya membawa Ellie ke rumah sakit, namun terhalang oleh lift yang rusak dan tangga emergency yang tiba-tiba sudah rubuh karena gempa dahsyat yang barusan terjadi. Terkendala dengan sinyal HP yang hilang dan akses keluar tidak ada, mereka lalu berkumpul dengan Gabe dan si papa tua tetangga Ellie. Gabe lalu mengajak mereka mendoakan Ellie yang sudah menenggoy dan merencanakan usaha untuk keluar dari apartemen bobrok itu. Gabe dan papa tua itu lalu mengusahakan untuk membongkar akses pintu darurat. Beth lalu bercakap-cakap dengan Ellie meminta maaf atas semua yang terjadi, tapi tiba-tiba I don't know what to do, Al. I'm too scared to even face your kids right now. You ever got, you always found time for me. Hey, Bessie Boo. It's Ellie. I'm burning. I'm burning alive. She's alive? She's burning up. I'll get ice. karena panas badan Ellie yang tidak wajar, mereka lalu memindahkannya ke dalam bathtub. Tapi Ellie yang sudah rasuki malah menjadi tambah brutal. Dan tak hanya itu, Ellie juga menyerang Gabe dan penghuni lainnya.
Mommy's with the maggots now. It's not my fault, Bridget. Beth segera mengunci pintu dan sementara mereka aman dari Ellie yang sedang menghabisi semua penghuni lainnya. Beth hanya bisa menyaksikan kengerian itu dari balik lubang pintu. Putus asa dengan keadaan yang begitu tiba-tiba, Danny lalu menceritakan pada Beth apa yang dia temukan. Dia merasa bahwa semua hal itu ada hubungannya dengan apa yang sudah dia bawa pulang. Sementara itu, iblis sudah mulai memasuki dalam diri Bridget dan Casey mulai dibujuk untuk membukakan pintu apartemen oleh Ellie. Hampir saja Casey dibawa keluar pintu karena kebodohannya, tapi beruntung Danny dan Beth segera mengunci pintu itu kembali. Usai dengan Ellie, Beth mendatangi Bridget yang sudah mulai kesurupan. Dia makan beling kaca layaknya kuda lumping, tapi harus berakhir di tangan Casey. Do you, Auntie Beth? Berbekalkan kemampuan DJ-nya dan sedikit ilmu elektronika, Beth berhasil menyalakan kembali mesin pemutar CD itu dengan sebuah powerbank. Baterai aki mungkin. Ya, intinya mereka berencana untuk mencari tahu jawabannya dari piring ketiga yang belum sempat mereka putar akibat mati listrik. Beth kemudian memberikan senjata kepada Danny buat jaga-jaga katanya. Lalu Beth memasang headset, memutar piringan itu dan mendengarkan petunjuk dari suara rekaman itu. Namun Beth mulai kehilangan harapan karena menurut kesaksian pendeta dalam rekaman itu, dia harus membunuh semua saudara-saudara dan teman-teman pendetanya karena kerasukan demon yang jenis ini terlalu kuat powernya.